Ada 5 fase pertumbuhan di Atomi ya. Jadi waktu kita join Atomi, ini adalah fase pertumbuhan kita di dalam bisnis Atomi. Yaitu pertama, impian kita ya. Kita masuk pasti membawa impian-impian kita yang mungkin udah lama, yang kita sudah lupa atau udah nggak mikirin lagi ya. Ternyata setelah ikut seminarnya Atomi, oh ternyata saya pengen lu kayak orang itu. Ya yang tadinya penjual nasi bakar, sekarang penghasilan udah 150 juta. Ya, atau yang bisa beli rumah yang tadinya dia ngontrak sekarang punya rumah, atau yang nggak punya mobil dan sebagainya. Ya, Anda mulai dengan pertumbuhan adalah Anda bermimpi suatu hari saya akan menjadi orang sukses di Atomi. Ya, nah ini adalah fase yang pertama. Lalu fase kedua adalah realitas, ya atau kenyataan. Kenyataannya setelah Anda punya impian ini, ya ternyata Anda harus apa? Kerja keras. Nggak ada orang yang sukses mencapai posisi mereka sekarang ya dengan semua impian mereka tercapai. Tidak ada yang tidak kerja keras ya. Setelah Anda menghadapi realitas ini, oh ternyata berat juga ya. Mesti ngapain? Ya mesti gigih, mesti kebal terhadap penolakan-penolakan. Tidur mesti malam-malam ya, karena Anda teleponin orang mungkin yang di luar negeri, Anda mesti jam 1 pagi ya. Banyak orang yang nggak tahu Anda nggak tidur sebenarnya. Ataupun ya gagal. Udah coba bikin table talk, gagal. Undang orang, gagal. Bikin home party, undang 10 yang datang cuma satu ya. Ini kegagalan-kegagalan adalah realitas Anda. Dan Anda harus fokus gitu ya ke satu hal, yaitu Anda harus sukses di Atomi. Ya, padahal Anda nggak bisa fokus. Mungkin ada kerjaan utama Anda, atau Anda harus jaga anak ya. Realitas ini. Dan Anda sudah kerja keras, disiplin, dan setiap pagi bangun gitu ya, jam 4, jam 5 udah bangun, udah langsung urusin konsumen-konsumen Anda. Nah, ini adalah realitas pahit yang kita mesti terima. Lalu yang ketiga, fasenya adalah mulai meragukan. Ya, atau bener gak sih ini saya bisa sukses? Saya udah kerja keras seperti ini loh. Ya, saya udah coba kabarin orang 10 orang, 20 orang ya, 1 minggu 100 orang, 1 bulan udah 300, 400 orang. Kok nggak ada yang mau join ya? Anda mulai meragukan Anda sendiri gitu ya. Ini benar gak sih bisnis bisa sukses? Kok tapi bisa orang lihat di atas panggung itu yang nenek-nenek ya, kakek-kakek, yang orang nggak punya pengalaman, kok bisa sukses? Nah, Anda mulai meragukan diri Anda sendiri. Jangan-jangan sayanya ini yang nggak terlalu ya, mungkin bukan orang yang seperti mereka gitu ya, punya talenta. Anda mulai meragukan Anda sendiri. Lalu yang fase keempat adalah disiplin. Nah, di sini adalah kunci orang banyak menyerah ya. Step 3 ini, fase ketiga ini, setelah orang mulai meragukan dirinya, itu pilihannya cuma dua, maju terus atau menyerah. Orang yang menyerah udah pasti gagal. Ya, itu nggak usah dipikirin lagi. Tapi kalau Anda yang tetap maju, Anda harus punya disiplin. Nah, ini akan menentukan antara jadi pemenang atau orang yang kalah. Anda menjadi winner atau jadi loser, ya. Adalah disiplinnya Anda. Setiap hari Anda harus punya goal, tujuan, target, ya. Tiap hari Bapak Ibu. Orang yang disiplin itu bukan mingguan, bukan bulanan, bukan tahunan. Disiplin itu berbicara tentang harian. Setiap hari saya disiplin tidak melakukan hal-hal yang perlu saya lakukan. Telepon orang, liatin daftar nama, undang orang, jelasin bisnis, follow up, table talk, dan sebagainya. Itu adalah 8 kebiasaan inti harian yang Anda harus secara disiplin lakukan setiap hari. Karena ini adalah target harian Anda, Bapak Ibu. Ada 8 yang itu, ya. Dari baca buku, nonton VOD, pakai produk, sampai membangun hubungan dengan konsumen Anda dan sponsor Anda. Ini adalah disiplin Anda setiap hari. Yang membedakan orang bisa sampai ke garis finish adalah disiplin, bukan motivasi. Motivasi di awal itu adalah impian Anda. Itu akan membuat Anda bergerak maju, tapi disiplin ini yang akan membuat Anda sampai di garis finish, bukan motivasi. Jadi kalau sampai hari ini Anda masih mencari motivasi, Anda masih baru di tahap awal. Masih di tahap yang the dream ini, ya. Karena orang yang disiplin ini udah nggak perlu motivasi. Mereka sudah terinspirasi oleh dirinya sendiri. Saya harus jalankan ini setiap hari. Saya harus cari PV 20.000 sehari. Saya harus cari PV 50.000, 100.000, 200.000. Terserah. Anda bikin target karena ini adalah disiplin. Lalu setelah disiplin ini baru yang fase terakhir, yaitu freedom, kebebasan. Kebebasan ini nggak cuma ngomong tentang duit, Bapak Ibu ya. Banyak orang pikir, oh freedom itu duit, freedom financial, ya, freedom uang. Betul, orang bukan freedom kalau nggak punya uang.
Tapi uang bukan segalanya, Bapak Ibu. Freedom ini berbicara tentang waktu. Ada nggak Anda waktu? Anda punya uang banyak, 1 miliar, 10 miliar di bank. Anda punya waktu nggak jalan-jalan dengan keluarga Anda 1 tahun? Tanpa mikirin kerjaan. Kalau Anda bilang nggak bisa, Anda bukan freedom. Anda bisa nggak tinggal dari Indonesia keluar, misalkan ke Eropa, 6 bulan, ninggalin Indonesia. Bisa nggak? Kalau Anda nggak bisa, Anda bukan freedom. Ya, jadi freedom ini berbicara tentang kebebasan Anda memilih tinggal di mana, tinggal dengan siapa, mau nggak bangun pagi atau nggak berangkat kerja, saya bisa memilih. Ya, itu baru freedom yang seutuhnya. Jadi jangan tukarkan waktu Anda hanya untuk uang. Banyak orang hanya menukarkan waktu mereka untuk uang, kerja untuk uang, betul. Tapi kerjalah untuk freedom atau kebebasan. Ya, saya bekerja keras bukan untuk uang, Bapak Ibu. Uang saya udah punya. Sebelum kenal Atomi, saya pun sudah punya uang. Saya bukan orang miskin. Tapi yang saya nggak punya adalah kebebasan akan waktu. Saya jadikan Atomi adalah alat sebagai saya mengejar freedom of time-nya saya. Freedom untuk menentukan saya nggak mau bangun pagi bekerja, itu pilihan saya. Saya nggak mau tinggal di Kanada, itu pilihan saya. Saya mau hari ini, detik ini tinggal di Dubai, itu pilihan saya, kebebasan saya. Nah, itu yang saya kejar. Saya mau tinggal di Indonesia 10 bulan, itu pilihan saya. Ya, bukan paksaan. Ya, banyak orang di sini kan terpaksa bangun pagi, terpaksa berangkat kerja, terpaksa titik. Nah, kalau Anda masih terpaksa, berarti Anda belum freedom. Terpaksa karena anak saya masih kecil, terpaksa karena saya nggak bisa, karena saya harus sekolahkan anak, itu Anda belum freedom. Kalau Anda sudah freedom, Anda detik ini, males ya kita, yuk kita pergi yuk ke airport, langsung beli tiket di sana, langsung pergi ke Eropa. Yuk di sana 6 bulan. Nah itu baru freedom. Duit sudah masuk sendiri ya, udah punya kebebasan mau tinggal di mana, dengan siapa, berapa lama, terserah. Nah jadi ini adalah 5 fase pertumbuhan kita, terutama di Atomi. Tentukan dulu impian Anda. Tanpa impian, Anda juga nggak akan menjalankan yang 2, 3, 4, 5. Dan Anda siap menelan pil pahit, yaitu realitas. Realitas pahit ini Anda akan telan, Bapak Ibu. Penolakan Anda nggak bisa hindari. Caci maki, dijauhin teman, itu semua akan Anda lewati. Itu ada realitas semua orang sukses. Keraguan, udah pasti Bapak Ibu. Saya meragukan kesuksesan saya dulu di awal. Waktu 2 tahun, 3 tahun pertama, saya masih menanyakan diri saya sendiri. Ini benar gak sih bisnis bisa bikin saya sukses? Ya, benar gak sih saya bisa jadi auto sales master? Kata Mister Park, sukses itu adalah menjadi auto sales master. Karena 90% sukses itu pada saat Anda menjadi auto sales master. Dan saya selama hampir 2 tahun gagal jadi auto SM, jadi auto SM gagal. Saya meragukan diri saya sendiri. Masa iya sih? Oh, tapi orang kok bisa ya? Kok orang nenek-nenek aja bisa jadi Leaders Club, Royal Leaders Club? Masa saya auto sales master nggak bisa? Nah, kuncinya adalah di nomor 4. Saya terus disiplin melakukan setiap hari apa yang perlu dilakukan. Bukan apa yang ingin saya lakukan. Kalau apa yang ingin saya lakukan banyak ya, itu di luar Atomi banyak, nonton Netflix, main game, jalan-jalan ya. Tapi disiplin ini adalah bekerjalah pada saat teman-teman saya lagi tidur. Belajarlah saat teman-teman saya lagi pesta. Nah, disinilah nomor 5. Saya bisa menghidupi mimpi-mimpi yang teman saya ingin punya. Ya. Teman saya semua lihat saya lagi di Indonesia 10 bulan. Mereka juga pengen. Apakah mereka bisa? Nggak bisa, Bapak Ibu. Tapi saya sudah bisa menghidupi impian-impian mereka. Karena saya melakukan tadi itu. Ya, disiplin setiap hari, melakukan target harian saya, apa yang saya perlu kerjakan setiap hari, sampai saya menjadi seorang yang sukses di Atomi. 구독, 좋아요 눌러주세요.